Shalom saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran 5 dari buku yang berjudul Pertukaran Besar dari Allah. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar tentang sebuah janji yang dibuat Allah, dan karena Allah itu sempurna, janji tersebut akan digenapi. Kita telah belajar tentang Taurat, yaitu segala sesuatu yang dituntut Allah dari kita. Hukum itu adalah kabar buruk bagi kita sebagai orang berdosa, karena kita tidak dapat melakukan apa yang dituntut Allah. Namun, Alkitab juga menyatakan kepada kita tentang banyaknya janji Allah kepada kita, terutama janji-janjinya untuk menolong kita berkaitan dengan dosa kita. Pesan dari kabar baik tersebut disebut Injil. Injil atau kabar baik adalah pesan utama kedua dari Alkitab yang memberitahu kita tentang janji Allah. Kabar baik tersebut adalah Allah memiliki jalan keluar bagi dosa kita. Jalan keluar tersebut adalah Yesus Kristus, yang telah menderita sebagai pengganti kita dan dengan sempurna menghapus dosa kita. Marilah sekarang kita memandang janji terpenting yang diberikan Allah kepada kita. Alkitab menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Oleh karena apa yang telah dikerjakan oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus bagi kita bisa memiliki hidup kekal. Sebutan lain untuk hidup kekal adalah hidup abadi, surga, dan firdaus. Hidup kekal ini disebut surga. Surga adalah karunia Allah. Dosa hanya membuat kita mendapatkan penghukuman di neraka. Tidak peduli betapa keras kita berusaha, kita tidak pernah dapat memperoleh surga dengan cara menjalani kehidupan yang baik. Namun, dengan hidupnya yang sempurna, Yesus telah memperoleh surga dan Ia mengaruniakannya kepada kita secara cuma-cuma. Lalu, bagaimana caranya bisa diselamatkan? Bagaimana cara Anda bisa berada di surga? Dalam Kisah Para Rasul, seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepada Paulus. Anda dapat membaca seluruh kisah dalam Kisah Para Rasul pasal 16, mulai dari ayat 16. Paulus berada di penjara karena berkhotbah tentang Injil ketika gempa hebat menggoncang penjara. Seluruh sel penjara terbuka dan semua rantai yang membelenggu kaki orang-orang hukuman itu terlepas. Sipir penjara yakin semua orang hukuman telah melarikan diri. Karena berpikir ia akan dipersalahkan atas kejadian tersebut, ia hampir bunuh diri. Namun, Paulus mencegahnya supaya tidak bunuh diri, karena semua orang hukuman masih dalam sel-sel mereka. Sipir tersebut berlari kepada Paulus dan bertanya, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Setiap orang yang percaya kepada yang telah dilakukan Yesus akan diselamatkan. Orang yang percaya bahwa kehidupan Yesus yang sempurna dan kematiannya yang tanpa dosa di kayu salib telah membayar penghukuman atas dosa kita akan diselamatkan dan masuk surga. Itulah janji Allah. Apa arti percaya? Percaya berarti mempercayai atau beriman. Orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan masuk ke surga. Allah menyajikan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus, yang mempercayai Dia dan beriman kepadanya. Itulah janji yang dapat Anda andalkan atau percayai dengan sepenuhnya. Dalam bab-bab permulaan dari buku ini, kita belajar tentang hukum Taurat, yaitu segala sesuatu yang dituntut Allah bagi kita. Hukum Taurat adalah kabar buruk bagi kita sebagai orang-orang berdosa, karena kita tidak dapat melakukan apa yang dituntut Allah. Tetapi Alkitab juga menyatakan kepada kita tentang banyaknya janji Allah kepada kita, terutama janjinya untuk menolong kita berkaitan dengan persoalan dosa-dosa kita.
Pesan dari kabar baik tersebut disebut Injil. Jalan keluar yang dibuat manusia tidak dapat menghapus dosa kita ataupun membuat kita memperoleh surga. Tetapi Allah tetap ingin supaya kita memiliki hidup kekal. Injil menyatakan kepada kita bahwa Allah memberikan hidup kekal bagi kita sebagai suatu karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Hidup kekal itu merupakan suatu karunia yang diberikan secara cuma-cuma karena Allah telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menghapus dosa kita. Hal itu menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi kita. Sekarang, karena dosa-dosa kita telah dihapus dan karena Allah telah memberikan hidup kekal kepada kita sebagai suatu karunia yang diberikan secara cuma-cuma, maka kita bisa tahu pasti bahwa kita akan masuk ke surga. Itulah kabar yang benar-benar baik.